Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 9 September 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Bupati Seruyan Yul Haidir akan mengawal penyaluran biosolar bagi petani dan nelayan, di mana biosolar bersubsidi yang datang ke Kabupaten Seruyan selama ini diduga penyalurannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Bupati Seruyan Yul Haidir secara tegas menyampaikan pemerintah daerah akan mengawal langsung penyaluran BBM bersubsidi di wilayah setempat, karena selama ini banyak petani dan nelayan yang mengeluh akibat kesulitan dalam mendapatkan biosolar. Bupati menyebutkan, secara keseluruhan biosolar yang datang ke Kecamatan Seruyan Hilir dan Timur berjumlah 1.500.000 liter per tahun. Sementara keperluan petani sebesar 385.000 liter per tahun dan khusus nelayan disediakan melalui SPBN sebesar 656.000 liter per tahun. Sehingga secara keseluruhan stok BBM solar bersubsidi berjumlah 2.156.000 liter per tahun. Untuk itu, pihaknya akan terus mengawal penggunaan biosolar bagi para petani dan nelayan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait dengan konsumen yang berhak menggunakan biosolar bersubsidi, sehingga penggunaan biosolar bisa tepat sasaran dan digunakan oleh pihak yang berhak menerima. Dalam satu tahun menghasilkan kuota mereka adalah 1.500.000 liter lebih. Sementara keperluan petani hanya kurang lebih 385.000 liter. Berarti 1 juta liter lebih masih ada cadangannya untuk solar subsidi. Ya. Nah, jatah nelayan melalui SPBN yang dititipi di SPBU yang sebelah jembatan itu yang terapung ya, yang di pinggir sungai itu ada 656.000 liter per tahun. Nah, berarti besar. Ini untuk Seruyan Hilir. Ditambah lagi 1.500 liter per tahun stok jatah untuk kuota solar bersubsidi. Berarti totalnya ada 2.156.000 liter per tahun. Bupati menambahkan, apabila pihak penyalur tidak dapat menyediakan biosolar bagi para petani dan nelayan, pihaknya akan mengawal pengangkutan minyak solar dari depo Pertamina Sampit hingga nantinya sampai ke Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir menyebutkan kebutuhan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 2 hektar untuk satu orang petani, sehingga setiap petani hanya memerlukan 60 liter. Dalam upaya mendukung aktivitas pertanian masyarakat di Kabupaten Seruyan, tentunya para petani memerlukan bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk mesin traktor dan lainnya, sehingga pemerintah daerah telah memutuskan jumlah batas maksimal minyak solar bersubsidi bagi para petani di daerah ini. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, untuk minyak solar bersubsidi bagi para petani telah ditetapkan 2 hektar untuk satu orang petani, di mana untuk 1 hektar lahan mendapatkan minyak sebesar 30 liter dan jika 2 hektar maka akan mendapatkan 60 liter. Hal tersebut berlaku untuk 1 kali tahun tanam khususnya bagi petani di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur. Menurutnya, para petani dalam 1 tahun melakukan 2 kali penanaman padi di luasan lahan masing-masing. Untuk luasan lahan petani yang ada di daerah ini sedikitnya berjumlah 6.000 hektar. Dari jumlah luasan tersebut diperkirakan kebutuhan minyak solar para petani sebesar 385.000 liter per tahun. Dua hektar per satu orang. Nah, dan per hektarnya 30 liter. Berarti satu orang itu mendapatkan 60 liter untuk jatah 2 hektar. Per 1 kali tahun tanam. Nah, kemudian 1 tahun 2 kali menanam. Nah, jadi luas
lahan kita, lahan petani ini ada kurang lebih 6.000 hektar. Nah, di luas tersebut berarti kebutuhan para petani dengan luas lahan 6.000 hektar tersebut adalah 385.000 liter per tahun. Bupati menambahkan, 30 liter pertama minyak solar digunakan untuk keperluan pembersihan lahan, penanaman padi dan lainnya. Serta 30 liter kedua dapat digunakan para petani untuk melakukan proses panen padi. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya memperjuangkan hak masyarakat yang berprofesi sebagai super truk, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat dengar pendapat terkait penyaluran BBM solar bersubsidi bagi super truk. Rapat tersebut diperoleh hasil kesepakatan di antaranya pihak SPBU dalam mendistribusikan BBM jenis solar bersubsidi wajib mengedepankan asas keadilan dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan petunjuk yang sudah diatur dalam SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dalam menyalurkan dan mendistribusikan pihak SPBU harus memperbaiki sistem yang telah dijalankan selama ini, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat khususnya di Kuala Pembuang, di mana pihaknya dan pemerintah daerah akan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan, khususnya terhadap kesesuaian penjualan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Yang ditekankan adalah cara penyaluran BBM subsidi ya, terutama jenis solar, karena ada aspirasi dari sopir truk dan yang notabene mereka adalah masyarakat seperti itu. Mereka ingin pelayanan terkait dengan pengisian berjalan dengan baik, dan ketika mereka mengisi itu ada solarnya, dan mereka juga nggak permasalahkan kan dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi tadi seperti itu. Jadi semua SPBU yang ada di Kota Kuala Pembuang nih rata-rata menyalahgunakan minyak subsidi. Dari harga 5.150 mereka menjual, untuk blending itu harganya 7.500. Kalau yang di SPBU 65, nggak usah disebutkan ya. Di SPBU di atas tanah itu 6.000. Jadi dua SPBU itu jual 6.000, jadi yang di landing itu 7.500. Sama. Itu khusus solar gitu kan? Solar subsidi. Sementara itu, perwakilan supir truk Kuala Pembuang, Sugiho mengatakan, secara umum SPBU yang ada di Kuala Pembuang dan sekitarnya dinilai menjual harga minyak bersubsidi di atas head. Tentu ke depan pihaknya menginginkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan pihak terkait secara arif dan bijaksana. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir didampingi Ketua TPPKK Fauziah Yul Haidir menghadiri kegiatan Fun Bag Goes Kemerdekaan yang digagas oleh Desa Kartika Bakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Kegiatan Fun Bag Goes Kemerdekaan Kartika Bakti diikuti ratusan anak-anak, orang dewasa hingga lansia, di mana para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pihaknya mengapresiasi kegiatan Fun Bag Goes Kemerdekaan yang diinisiasi oleh Kepala Desa Kartika Bakti, di mana kegiatan tersebut akan dapat menjalin tali silaturahmi dan meningkatkan tali persaudaraan, di samping juga untuk meningkatkan kesehatan dan menjaga kekebalan tubuh. Selain itu, untuk memeriahkan rangkaian kegiatan, Bupati juga menyediakan beras sebanyak 250 sak bagi masyarakat yang dapat menjawab kuis atau pertanyaan yang diberikan. Para peserta jalan sepeda sehat, sepeda santai yang dilaksanakan di Desa Kartika Bakti, Kecamatan Seruyan Timur. Hari ini banyak hadiah yang akan dibagikan. Saya membawa beras kurang lebih 250 sak. Nah, barang saja bagi kita 250 sak dibagikan kepada mana nanti yang saya sebutkan. Mungkin nanti saya titip dengan Pak Kades agar
bisa diberikan kepada sebagian, diberikan kepada yang berhak, dan kepada warga kita yang kurang mampu di desa Kartika Bakti ini. Bupati menambahkan, masih ada hadiah lainnya yang disediakan oleh panitia dan akan diundi bagi masyarakat atau peserta yang beruntung, seperti sepeda, kipas angin, dan sejumlah hadiah menarik lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur mengikuti rapat koordinasi kebijakan pengendalian inflasi khususnya sosialisasi Kementerian Keuangan terkait dengan kebijakan refocusing 2% dana alokasi umum untuk penggunaan Bansos. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur mengatakan, dalam rapat yang telah dilaksanakan pihaknya mendapatkan sejumlah kebijakan yang harus diterapkan diantaranya, pemerintah daerah harus menyisihkan anggaran sebesar 2% dan akan mengikuti dengan regulasi pusat. Untuk kegiatan di Kabupaten Seruyan akan disesuaikan dengan satuan organisasi perangkat daerah terkait, terutama untuk Dinas Sosial dan Diskoperindak yang berhubungan langsung dengan penanganan sosial. Menurutnya, untuk regulasi yang telah dipaparkan oleh pemerintah pusat akan langsung disampaikan ke tingkat desa, sehingga pihak desa dapat segera melaksanakan kegiatan tersebut terkait dengan refocusing 2% dan untuk penggunaan dana Bansos, sehingga kedepannya masyarakat lebih terbantu dan angka inflasi tidak terlalu tinggi. Alhamdulillah dari acara ini, rapat koordinasi ini yang dikomandani oleh Mendagri, kita mendapatkan poin-poin penting, diantaranya kita harus menyisihkan anggaran kita banyak 2% ya sesuai PMK, dan regulasinya nanti akan kita sesuaikan. Juga terhadap kegiatan di Kabupaten Seruyan akan kami sesuaikan dengan SKPD yang terkait langsung, terutama Dinas Sosial ini sama Pendakop yang berhubungan dengan penanganan sosial ya, perlindungan sosial kepada masyarakat. Juga yang terpenting nanti regulasinya akan kami teruskan ke desa, sehingga desa bisa juga melaksanakan terhadap kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Sekda menambahkan, saat ini angka inflasi masih dalam batas normal dan dapat terjangkau oleh masyarakat, sehingga perekonomian tetap berjalan stabil dan kenaikan barang ataupun jasa masih dalam batas normal, yakni masih di bawah 4% yang tentunya tidak memberatkan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.